Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang berjumpa kembali dengan ikhwatu iman yang berbahagia di channel YouTube Amanu Voice pada kajian Sirah Nabawiyah edisi yang ke-8. Di edisi ini kita insya Allah akan membahas tentang keberagamaan atau kepercayaan masyarakat di negeri Hijaz. Bagian yang kedua. Ikhwatu iman yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang keberagamaan masyarakat di negeri Hijaz atau bangsa Quraisy sebelum atau ketika diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, maka mereka menganut 3 keyakinan. Jadi yang dominan di tengah masyarakat adalah 3 keyakinan, yaitu sinkretisme, yakni yang mencampur adukan penyembahan kepada Allah dengan pemujaan dan penyembahan terhadap berhala. Yang kedua adalah Hanifiyah, yang monotheism, yang hanya menyembah Allah. Dan yang ketiga adalah ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sebelumnya, dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang sinkretisme yang menjadi anutan dari mayoritas masyarakat di negeri Hijaz, bangsa Quraisy. Ikhwatu iman yang berbahagia, walaupun paganisme atau penyembahan terhadap berhala dan politeisme, sinkretisme telah merata di Jazirah Arab dan menjadi anutan yang dominan di Hijaz, tetapi masih ada yang hanif, yaitu yang mempertahankan tauhid, monoteisme, dan melaksanakan jejak-jejak agama Ibrahim yang hanif. Tokoh dari penganut Hanifiyah ini adalah Zaid bin Amr bin Naufal. Dia adalah pamannya Umar bin Khattab. Pada masa sebelum Islam, orang-orang yang hanif ini mencari-cari milah Ibrahim yang hanif. Ikhwatu iman yang berbahagia, ada beberapa ciri yang bisa kita lacak dari tokoh kita ini, yaitu Zaid bin Amr bin Naufal. Yang pertama, orang hanif itu adalah monotheism. Dia hanya menyembah Allah dan tidak mau menyembah berhala atau tidak dicampurkan dengan pemujaan dan penyembahan terhadap berhala. Mereka tidak menyembah berhala dan hanya menyembah Allah, mengikuti jejak-jejak atau sisa-sisa dari milah Ibrahim. Dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan nomor hadisnya 3827 dikisahkan bahwa Zaid bin Amr bin Naufal, ini seorang tokoh yang hanif, menempuh perjalanan panjang menembus gunung dan lembah pasir guna mencari kemurnian milah Ibrahim alaihissalam. Namun tidak jua mendapatkan. Bahkan ia bertanya kepada beberapa alim dari Yahudi dan Nasrani. Jadi bertanya kepada alim Yahudi dan Nasrani di negeri Syam. Namun tidak juga didapatkan kemurnian milah Ibrahim. Tetapi beberapa alim Yahudi dan Nasrani yang jujur berkata kepada Zaid bin Amr bin Naufal, yang dikatakan oleh mereka, Dinu Ibrahim lam yakun Yahudian wala Nasranian wala ya'budu illallah. Kata mereka bahwa din Ibrahim, agama Ibrahim itu lam yakun Yahudian wala Nasranian. Tidaklah mungkin dia Yahudi dan tidaklah mungkin dia Nasrani. Jadi ulama yang jujur dari kalangan Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa milah Ibrahim atau din Ibrahim, agama Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Jadi kalau
Zaid bin Amr bin Naufal mencari kemurnian dari milah Ibrahim di Yahudi dan di Nasrani, kata ulama-ulama mereka, ulama-ulama Yahudi dan Nasrani yang jujur, mereka mengatakan kamu tidak akan mendapatkan. Karena dinul Ibrahim itu tidak didapatkan dalam agama Yahudi dan Nasrani. Tetapi kemudian memberikan clue, wala ya'budu ilallah. Ciri khas dari din Ibrahim atau milah Ibrahim itu adalah tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Setelah Zaid merenungkan apa yang mereka katakan tentang milah Ibrahim, Zaid pergi dan setelah itu nampak dia berdoa, Allahumma inni ashhadu anni ala dini Ibrahim. Ya Allah, aku bersaksi bahwa aku memeluk agama Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 3827. Jadi setelah melakukan perjalanan panjang, bertanya-tanya kepada alim Yahudi dan Nasrani, tidak juga menemukan milah Ibrahim, ya, maka Zaid bin Amr bin Naufal memutuskan bahwa dia tetap di atas milah Ibrahim, walaupun milah Ibrahim yang dipahami saat itu hanya tinggal sisa-sisanya. Ya. Iwatu iman yang berbahagia, ciri yang kedua dari orang-orang yang hanif ini adalah mereka anti perilaku jahiliyah. Para penganut Hanifiyah tidak larut dalam budaya jahiliyah seperti membunuh anak perempuan, bahkan menguburnya hidup-hidup. Ya, membunuh anak perempuan dan menguburnya hidup-hidup adalah perilaku yang biasa di kalangan bangsa Quraisy karena malu melahirkan anak perempuan. Ya. Dan beban apabila membesarkan anak perempuan. Oleh karena itu mereka sering menguburnya hidup-hidup. Tetapi orang-orang yang hanif ini tidak melakukan hal tersebut. Ya. Asma binti Abu Bakar berkata, aku melihat Zaid bin Amr bin Naufal berdiri sambil menyandarkan punggungnya di Ka'bah seraya berseru, ya ma'asyiro Quraisy, wallahi ma minkum ala din Ibrahim ghairi. Hai masyarakat Quraisy, demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian yang berada di atas agama Ibrahim selain aku. Kemudian Asma binti Abu Bakar meneruskan perkataannya. Zaid dahulu adalah orang yang mempertahankan hidup anak perempuan yang biasanya dikubur hidup-hidup. Dan dia berkata kepada seseorang yang hendak membunuh putrinya, janganlah kamu membunuhnya, karena aku yang akan mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka dia mengambil anak perempuan itu, dan apabila anak perempuan itu sudah beranjak menjadi dewasa, Zaid berkata kepada bapaknya, bapak anak perempuan itu, jika kamu mau, aku serahkan anak ini kepadamu. Dan jika kamu mau, aku bebaskan kamu dari kebutuhan hidupnya. Hadis riwayat Bukhari dalam hadis nomor 3828. Iwatu iman rahimakumullah, ciri berikutnya adalah tidak memakan sesaji berhala. Mereka orang-orang yang hanif juga tidak pernah makan sesaji berhala dan tidak makan sembelihan yang disebut atas nama berhala. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dan dikaitkan dengan berhala, mereka tidak mau menyentuhnya. Mereka tidak mau ikut-ikutan. Ini kita bisa lihat dalam salah satu hadis dari Ibnu Umar, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah berjumpa dengan Zaid bin Amr bin Naufal di bawah Baldah. Dan itu adalah ketika belum turun wahyu
kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah bertemu dengan Zaid bin Amr pada saat beliau belum diangkat menjadi Rasul. Kemudian Rasulullah menyodorkan kepadanya sebuah nampan berisi daging. Namun ia enggan untuk memakannya. Nabi pun berkata, sesungguhnya aku tidak akan makan apa yang kalian sembelih atas nama berhala. Atau apa yang kalian sembelih untuk sesaji berhala. Dan aku juga tidak makan sesuatu yang tidak disebut atas nama Allah atasnya. Ini bisa kita lihat dalam hadis Bukhari nomor hadis 3826. Jadi dalam pertemuan tersebut Zaid bin Amr bin Naufal menolak apa yang diberikan oleh Rasulullah, oleh Muhammad bin Abdillah. Ya, karena beliau belum diangkat menjadi Rasul. Kenapa Zaid bin Amr menolak? Ya, makanan yang diserahkan kepada Zaid oleh Rasulullah SAW. Karena Zaid menyangka bahwa Rasulullah sama dengan orang-orang yang jahiliyah, yaitu suka menyembelih ya untuk sesaji berhala. Tapi kemudian Rasul menerangkan bahwa saya juga sama dengan Anda, tidak makan hewan yang disembelih untuk sesaji berhala atau yang disembelih atas nama berhala. Dan saya pun tidak akan pernah makan makanan atau hewan yang disembelih tidak atas nama Allah. Ya, maka setelah itu Zaid menerima apa yang disodorkan oleh Rasulullah SAW. Ciri yang berikutnya, mereka orang-orang Hanifiyah itu adalah hidup sendiri-sendiri, tidak bersatu dalam satu kesatuan. Ini bisa dilihat dalam hadis Asma binti Abi Bakar berkata, aku melihat Zaid bin Amr bin Naufal berdiri sambil menyandarkan punggungnya di Ka'bah seraya berseru, ya ma'asyiro Quraisy, hei masyarakat Quraisy, wallahi demi Allah, ma minkum ala dini Ibrahim ghairi, tidak ada di atas din Ibrahim, kalian tidak berada di atas din Ibrahim. Kalian semua tidak berada di atas milah Ibrahim selain aku. Jadi dalam klaimnya Zaid bin Amr bin Naufal, beliau mengatakan bahwa tidak ada yang menganut Hanifiyah kecuali Zaid bin Amr bin Naufal. Ini hadis Bukhari nomor hadis 3828. Sebenarnya pengikut Hanifiyah itu tidak satu, walaupun sangat sedikit di Mekah. Tetapi saat yang sudah sedikit itu juga satu sama lain tidak saling berhubungan dan tidak satu kesatuan dalam satu pimpinan. Sehingga pengakuan Zaid bin Amr bin Naufal bahwa dia hanya sendiri. Padahal dalam penelitian Al-Tari tidak sendiri, walau tetap sedikit atau minoritas. Mereka misalnya adalah Zaid bin Amr bin Naufal sendiri. Kemudian Warokoh bin Naufal, ya, yang kemudian atau pamannya Khadijah ini yang kemudian lebih memilih masuk kepada agama Nasrani. Kemudian Utsman bin Al-Huwairis, kemudian Ubaidillah bin Jahsy. Ya, ini bisa dilihat dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, jilid 2 halaman 302. Yang berikutnya, ciri berikutnya itu mereka buta terhadap syariat. Walaupun mereka mengikuti milah Ibrahim, tetapi syariat Nabi Ibrahim telah lama hilang. Yang ada hanya tinggal sisa-sisa, dan itu pun sulit ditemukan yang murni. Jadi sudah tinggal sisa-sisanya saja, juga yang sisa itu sudah tidak murni lagi. Ya. Misalnya orang-orang pada masa jahiliyah sholat. Nah, sholat ini adalah milah Ibrahim.
Tetapi Al-Quran mengatakan, wa ma kana sholatum indal baiti ila muka'a wa tasdiyah. Dan tidaklah semata mereka itu melaksanakan tawaf dan sholat, kecuali sholat mereka hanya sebatas tepukan dan siulan. Jadi mereka melaksanakan milah Ibrahim, ya, tetapi milah Ibrahim itu sendiri, ya, sisa syariat Nabi Ibrahim itu sendiri hanya tinggal sisa-sisa. Buktinya apa? Mereka sholat, mereka tawaf, mereka memakmurkan masjid, dan lain sebagainya. Ya, tetapi ya sudah tinggal sisa juga mereka syariat yang ada juga sudah tercampur dengan budaya jahiliyah. Ya, orang-orang Hanifiyah tidak mengetahui cara ibadah dengan syariat yang benar berdasarkan syariat Ibrahim. Ini terekam dalam asar dari Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham, dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, dari ibunya Asma binti Abu Bakar. Ia berkata, aku melihat Zaid bin Nufail sebagai seorang yang sudah tua sekali. Ia bersandar pada dinding Ka'bah sambil berdoa, Allahumma lau anni a'lamu ayyul wujuhu ahabu ilaika abadat kabi. Ya Allah, kalaulah aku tahu, kata Zaid, aku tahu cara beribadah yang lebih engkau cintai, aku akan beribadah dengan cara itu. Ini menyatakan bahwa Zaid bin Amr bin Naufal beribadah kepada Allah, tapi dia sendiri sebenarnya tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah yang lebih dicintai atau yang disukai oleh Allah, yaitu beribadah dengan cara yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Karena ajaran Nabi Ibrahim sudah hilang, tinggal sisa-sisa, dan sisa-sisanya pun sudah tercampur, tidak murni. Ini bisa dilihat dalam Sirah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 225. Ya. Sebagian masyarakat di negeri Hijaz juga mengikuti ahli kitab yang beragama Nasrani dan Yahudi. Mereka hanyalah sebagian kecil dari masyarakat yang ada di negeri Hijaz. Ya. Jadi pada prinsipnya mereka buta terhadap syariat. Baik syariat yang berkaitan dengan cara beribadah kepada Allah atau ubudiyah, maupun syariat tentang cara berhubungan dengan sesama atau muamalah. Yaitu mereka buta, mereka beribadah kepada Allah mengikuti milah Ibrahim, tetapi syariatnya dalam ibadah dan muamalah mereka buta, mereka tidak tahu, karena ajaran Nabiullah Ibrahim sudah hilang, yang ada tinggal sisa, dan yang sisa pun sudah bercampur baur dengan budaya jahiliyah. Demikian ikhwatu iman yang berbahagia, mudah-mudahan kita insya Allah akan lanjutkan pada kajian berikutnya berkaitan dengan ahli kitab. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi izul Islam wal muslimin, dan semoga dakwah Islam melalui media ini di channel Amanu Voice semakin maju dan berkembang. Bagi ikhwatu iman yang mendukung saluran ini, silahkan salurkan donasi termulia Anda melalui rekening BSI, Bank Syariah Indonesia. Mudah-mudahan donasi Anda menjadi sodakoh jariyah, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dana atau donasi yang ikhwatu iman salurkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.